Ya, Iqbal, Ramadan di Indonesia ini kita tahu diwarnai oleh sejumlah pembatasan ibadah berjemaah di masjid tentunya karena pandemi COVID-19 yang masih berlangsung ya. Nah, peristiwa ini juga terjadi di negara lain, di antaranya Fiji. Dan untuk mengetahui bagaimana suasana Ramadan di masa pandemi COVID-19 di Fiji, telah bergabung bersama kami hari ini melalui sambungan Zoom dengan Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji, Raden Muhammad Benjamin Scott Karnadi di kota Suva. Selamat pagi waktu Indonesia, Pak Benjamin, apa kabar? Baik, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Dari Suva, Fiji Island. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sepertinya semangat sekali ini Pak Dubes di sana. Pak, ini bagaimana sih sebenarnya perkembangan terkini terkait penyebaran COVID-19 di sana? Sepertinya mengkhawatirkan begitu atau bagaimana? Karena kita melihat negara tetangganya sendiri seperti Australia dan juga New Zealand yang saat ini sudah bisa bebas untuk melakukan perjalanan udara. Ya, betul. Sebetulnya Fiji ya 1 tahun lamanya sudah COVID contain ya, dari WHO ditetapkan sebagai negara yang COVID contain. Nah, kemudian pada tanggal 19 April itu ada terjadi kelalaian dari petugas frontline di karantina tempat hotel karantina, di mana dia hanya itu berpapasan dengan jadi kamarnya lagi disterilisasi. Nah, yang sebetulnya tentara ini sebetulnya jangan masuk kamar dulu karena lagi disterilisasi. Nah, ini tentara masuk lebih awal ke kamar, papasan dengan yang bersih-bersih kamar. Ya, itulah ya, karena yang bersih-bersih kamar kan dia sore pulang. Nah, saat pulang itu dia ternyata terkontaminasi, tertular oleh tentara ini. Akhirnya dan dia semakin menyebar menghadiri pemakaman, menghadiri penguburan dan sebagainya, dan menjadi disebutnya super spreader ya, menjadi super spreader ya. Ini artinya jadi menyebar begitu ya Pak Benyamin ya? Ya, jadi akhirnya Fiji kembali menjadi negara yang ada penularan COVID-nya ya gitu ya. Dan karena tadi dia menghadiri pemakaman sehingga terjadi community transmission gitu ya. Ya, lalu untuk tracingnya sendiri ini bagaimana nih Pak? Nah, jadi pemerintah Fiji tadi Permanent Secretary Pong ya, dia adalah yang memimpin upaya tracing itu. Makanya untuk memudahkan tracing sekarang ini sebelumnya dilakukan hanya containment zone ya antara Nausori, Lami, kemudian Suva, tapi sekarang sudah menjadi lockdown di kota Suva dan di Nausori. Jadi benar-benar orang tidak boleh keluar. Tadi dikatakan oleh PS Fong ya, Permanent Secretary Fong, nggak boleh keluar, nggak boleh berada di jalan. Itu adalah suatu pelanggaran hukum, akan ditangkap ya. Jadi Pak Dubes, kalau saya tidak salah ini kan penduduknya di Fiji ini kurang dari 1 juta ya, atau lebih ya? Ya, kurang lebih 1.900.000-an ya. 1.900.000. Nah, ini apakah program vaksinasinya sendiri seperti apa? Kalau di Indonesia kan ini pemerintah sedang gencar melakukan vaksinasi. Nah, apalagi ini kita mau Idul Fitri begitu, banyak yang mau nekat mudik. Nah, bagaimana dengan di Fiji sendiri? Apakah program vaksinasi ini terus berlangsung mengingat di sana juga semakin bertambah untuk yang terkena COVID-19? Ya, betul. Jadi Mas Iqbal, Mbak Fani, di Fiji mereka terinspirasi oleh Indonesia ya. Mantap sehingga juga. Mereka akhirnya melakukan vaksinasi. Sekarang ini sudah 56.000 ya. Dan itu adalah jumlah yang cukup signifikan untuk negara yang hanya berpenduduk 900.000 jiwa ya. Jadi pertama mereka memperoleh vaksinasi dari mekanisme COVAX 12.000, kemudian disumbang lagi oleh India 100.000. Kemarin karena terjadi peningkatan penularan di masyarakat, New Zealand, Selandia Baru berkomitmen menyumbangkan 250.000 vaksin. Nah, kepada pemerintah Indonesia, Perdana Menteri Fiji telah menyurati Presiden Joko Widodo ya. Saya pikir sekarang lagi diproses mungkin di Kementerian Luar Negeri atau di kementerian-kementerian terkait. Fiji mengharapkan bantuan donasi vaksin dari Republik Indonesia. Ya. Apakah Pak Benjamin, Pak Dubes ini sudah divaksin atau vaksin ini hanya masih diperuntukkan bagi warga Fiji saja, Pak? Alhamdulillah, jadi kemarin awalnya memang hanya untuk warga Fiji, kemudian dibuka untuk kalangan korps diplomatik, dan kami dan keluarga besar KBRI Suva
yang eligible, yang istilahnya tidak ada komorbid dan sebagainya, tidak ada penyakit penyerta, berpartisipasi ya. Kita berpartisipasi semua. Kami alhamdulillah sudah divaksin menggunakan AstraZeneca. Oke, baik. Pak Dubes, ini saya tadi sempat baca-baca di salah satu artikel yang mengatakan bahwa untuk saat ini pemerintah di Fiji sendiri menutup akses masyarakat untuk berkumpul, terutama untuk menjalankan iftar. Tetapi untuk yang sholat tarawih sendiri masih bisa dilakukan. Apakah betul itu, Pak? Seperti apa sebenarnya suasana Ramadan di sana? Baik Pak Mas Iqbal, jadi sebelumnya memang masih diperbolehkan untuk hanya melakukan sholat dengan berjarak ya. Tapi kalau acara iftar buka bersama di masjid waktu itu 3-4 hari yang lalu sudah tidak boleh. Namun tadi malam jam 8 malam itu diberlakukan lockdown total ya, jadi sama sekali tidak boleh ada berkumpul, bahkan keluar rumah aja. Makanya saya agak semangat nih karena ngobrol gini nih kayak keluar rumah gitu. Apalagi sama orang yang ada di Indonesia, Iya, jadi berasa ada di kampung gitu ya Pak ya. Berasa di kampung nih Pak, gitu ya. Iya. Jadi alhamdulillah diundang oleh CNN Indonesia, terima kasih banyak nih. Jadi agak semangat kita. Iya, Pak Benyamin, ini kalau tadi Iqbal sempat mengatakan bahwa memang ada pembatasan begitu ya untuk beberapa aktivitas, begitu aktivitas peribadatan dan untuk iftar juga begitu. Kalau untuk suasana Ramadannya sendiri, Pak, bagaimana ini? Misalnya untuk warga yang ingin mencari berbuka puasa atau istilahnya ngabuburit gitu, Pak. Ini biasanya bagaimana di sana, di mana daerahnya? Iya betul. Jadi sebelumnya memang kita juga melakukan gathering untuk iftar ya, terutama di KBRI juga kita lakukan. Jumat pertama Ramadan kemarin kita sempat melakukan iftar di KBRI, mengundang komunitas Muslim di Fiji, juga mengundang duta besar Malaysia yang jadi dari ASEAN tuh hanya ada Malaysia di sini. Jadi kita melakukan iftar bersama. Ya tentunya hidangan-hidangan yang disajikan adalah kombinasi antara makanan-makanan Fiji dengan makanan-makanan jajanan Indonesia gitu ya. Kalau dari Fiji itu ada yang namanya baji, kemudian ada samosa ya. Ada samosa juga ada ya. Seperti nasi palau gitu ya. Jadi mereka ini banyak keturunan dari India dan Pakistan yang waktu itu zaman penjajahan awal-awal akhir abad 18 dibawa oleh Inggris ke sini ya. Jadi keturunan Muslim itu sekitar 5-4% dari penduduk Fiji ya, sekitar 50 ribuan jiwa. Tapi kalau ngomong-ngomong soal toleransi antar umat beragama di sana bagaimana Pak? Karena katanya juga pemerintah di sana ada libur khusus untuk Lebaran ya Pak? Ya betul. Jadi Lebaran dan untuk keagamaan lainnya, hari-hari besar keagamaan lainnya juga diperingati di sini. Bukan hanya Natal, di sini predominantly ya memang Christian ya, tapi ada juga Hindu yang keturunan India, ada Hindu. Kemudian juga ada keturunan Tiongkok ya, beragama Buddha dan sebagainya. Jadi semua agama memperoleh tempat di sini ya. Jadi Lebaran kita libur tapi 1 hari aja gitu. Dan biasanya kita ya kalau dalam keadaan normal kita lakukan juga open house ya untuk Fiji Muslim League ya, teman-teman kita di Fiji Muslim League dan tentunya korps diplomatik. Berarti nggak ada isu-isu rasisme dan lain sebagainya di sana ya Pak ya? Cukup tinggi sepertinya ya Pak ya toleransinya di sana. Alhamdulillah ya memang antara etnis ya kadang-kadang memang ya antara keturunan Indo-Fijian dengan yang keturunan aslinya ya kadang-kadang tapi itu bukan gesekan yang berarti masif lah tidak. Baik, oke. Terima kasih Pak Benyamin Muhammad Benyamin Scott Karnadi, Duta Besar Republik Indonesia untuk Fiji. Hari ini sudah bergabung Pak bersama kami. Semoga puasanya lancar, sehat-sehat selalu. Amin. Ditunggu nanti Pak, kalau pulang ke Indonesia kita bisa ketemu ngobrol-ngobrol nih Pak, datang. Insya Allah, Nisambula dari Pasifik. Oke.